Halo Scorpio, welcome back to my channel. Apa kabar Scorpio? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat Scorpio. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang dia. Dia yang berharap akan ada sesuatu yang spesial hadir dalam hidupnya. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya Scorpio. Tapi ingat Scorpio bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya robbal alamin. Baik Scorpio, kita akan shuffle kartunya. Sejenak kamu pikirkan, kamu renungkan, kamu bayangkan dia, ya, orang yang kamu fokuskan. Rasakan lebih dalam energi kamu yang akan muncul di sini ya Scorpio. Rasakan energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan. Dia yang berharap akan ada sesuatu yang istimewa ataupun yang spesial hadir dalam hidupnya dia. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini buat Scorpio. Di sini ada Three of Cups. Di sini ada Six of Swords, ada Chariot. Oh, jatuh. Oke, bentar ya. Oh. Ada Five of Pentacles. Ada Page of Wands, ada Hangman, the Hangman. Oke. Scorpio, di sini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu ya. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali ke baca dari kamu di sini. Baik Scorpio, kita akan lihat di sini. Ada Four of Pentacles, elemen tanah, Taurus, Virgo, Capri. Oke, ada elemen api, Aries, Leo, Sagi. Masih elemen tanah, ada di Chariot, ada Cancer, ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, ada elemen air ya. Oke, bentar. Oke, elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Baik. Buat Scorpio sama Scorpio kayaknya berdiling ya. Nah, di sini ada Four of Pentacles. Dari segi finansial ya, kita lihat ya di sini. Dia punya harapan, ada satu harapan di mana bahwa kondisi keuangan atau pekerjaannya itu membaik ya dari saat ini. Bisa dikatakan di sini ya sebenarnya tidak ada perubahan sih dari segi finansialnya dia atau dari segi keuangan ya atau karirnya dia. Kalau kita lihat di sini dia lebih ke fokuskan ke masalah percintaan atau perasaannya dia di sini. Kenapa? Karena di sini terlihat ya, ada kartu pertama, ada Three of Cups. Sebenarnya dia di sini berharap akan ada suatu kebahagiaan, akan ada suatu kesenangan ya. Mungkin yang dia rasakan, yang dulu dia rasakan, sekarang dia pengen rasakan kembali. Kenapa? Ya. Di sini terlihat memang ada suatu ya kondisi di mana di antara kamu dengan dia itu hadir orang ketiga. Itu yang membuat hubungan kamu dengan dia itu menjadi suatu masalah ya. Jadi seakan-akan hubungan ini menjadi rumit gitu loh. Yang di awal kamu dengan dia itu bahagia sekali, atau seakan-akan kamu dengan dia itu ya tidak bisa terpisahkan, dan ternyata dia di sini menghadirkan orang ketiga. Nah, di sanalah. Jadi dia berharap saat ini setelah itu terjadi dan dia baru menyadari, kenapa ya aku selama ini bisa meninggalkan kamu hanya karena orang ketiga. Sementara orang ketiga ini hanya membawa suatu kesenangan tapi sesaat. Itu yang dirasakan di sini. Tidak sepenuhnya ya dia merasakan kebahagiaan itu. Kenapa?
Ya kalau dia bandingkan dengan kamu, kalau dengan kamu itu dia merasa sangat nyaman sekali. Tapi kalau dengan orang ketiga di sini, ataupun bisa dikatakan ya seseorang itu tidak memberikan suatu kenyamanan bagi dia, itu yang membuat dia merasa bahwa kesenangan bersama dia itu ya sesaat, bukan untuk selamanya. Nah disitulah dia pengen mencoba bahwa berharap gitu ya, akan ada satu ya hal yang membuat kamu bisa melihat dia kembali, merasakan cinta dia kembali gitu ya. Karena di sini dia pengen kembali ke kamu, pengen merasakan lagi hal-hal yang dulu pernah kalian rasakan gitu ya. Oke. Nah, di sini dia seseorang yang berharap sesuatu yang spesial akan datang kepada dia. Di sini ada Six of Swords ya. Six of Swords di sini ada rasa kesedihan sih yang dia rasakan memang ya. Seperti dia saat ini lagi pengen mencari sebuah ketenangan, dimana ya dari suasana yang kacau dia pengen mencari suasana yang tenang, damai gitu ya. Karena dia tahu segala sesuatu yang yang dia perbuat itu membuat hati dia itu hancur. Ya sementara dia sendiri sih yang memulai semuanya, dia sendiri yang membuat keadaan itu menjadi kacau. Nah sehingga dia merasa terpukul sekali. Makanya dia pengen mencari suatu ketenangan, atau bisa dikatakan dia pengen me time dulu ya, pengen merenungi, pengen merasakan ya, apa sih yang harus aku lakukan ke depannya gitu. Itu gambaran dia di sini. Dia pengen mencari ketenangan, berharap akan ada suatu ketenangan ya yang dijumpai nantinya saat dia mencari itu gitu loh. Jadi seolah-olah sekarang dia masih meraba-raba, kemana ya aku akan mencari ketenangan itu, kemana ya aku akan mencari sesuatu yang bisa membuat hati aku damai gitu ya. Secara dia sudah bersalah kepada kamu dengan menghadirkan orang ketiga, ataupun di sini yang suka on off dengan kamu, ataupun terlihat di sini dia terlalu ego ya, mempertahankan egonya dia. Jadi di sini dia menyadari bahwa ya itu kesalahan yang membuat dia sendiri merasa tersakiti gitu ya. Nah di sini ada The Chariot. Dia seseorang yang berharap sesuatu ya akan datang kepada dia. Dia berharap kamu akan datang lagi ke dia gitu loh. Kenapa dia berharap ke kamu? Karena dia merasakan bahwa kamu yang mengerti dia, bahwa kamu orang yang bisa melihat dia itu apa adanya gitu loh. Kamu itu orang yang tulus terhadap dia. Sementara dia tidak pernah melihat ketulusan kamu. Dia tidak menyadari ketulusan kamu. Itu yang membuat kesalahan dalam diri dia ya. Dan sekarang dia berharap kamu itu menuju ke dia lagi. Dan dia berharap kamu bisa menerima dia kembali dan bisa memaafkan dia. Itu yang menggambarkan di kartu ini ya. Oke. Buat Scorpio. Nah, lanjut kita kartu berikutnya. Di sini ada Five of Pentacles. Terlihat di sini dia saat sudah terpisah dari kamu, ataupun dia berharap bahwa akan ada ya. Di sini kan keadaan kondisi finansialnya itu ya stuck ya, tidak ada perubahan, dan tidak juga ya kalau bisa dikatakan dia berkecukupan ya gitu ya. Tapi dia di sini butuh lagi nih, kayak ada yang biaya tidak terduga lah ya yang dia keluarkan saat ini ya, dimana bahwa ada suatu kesengsaraan yang dirasakan, entah itu dari keluarganya dia membutuhkan sesuatu bantuan dari dia atau dukungan dari dia, sementara dia tidak bisa berbuat lebih buat keluarganya. Itu yang membuat dia merasa sengsara ya. Karena apa? Bisa dikatakan dia mendapatkan karmanya. Jadi dia berharap keadaan ini ya udah hilanglah gitu, berlalulah secepat ini gitu. Dia berharap akan ada suatu keajaiban buat dia yang membuat hati dan batin dia bahagia. Karena terlihat jelas sekali bahwa batin dia mengalami suatu tekanan akibat ya ulah dia sendiri sih, karena dia yang berkhianat, karena dia yang meninggalkan kamu, atau bisa saja dia membuat masalah gitu ya, dimana bahwa dia juga yang egois, mementingkan diri dia sendiri. Nah jadi dia sendiri yang sengsara di sini. Itu ya kondisi dia. Nah berikutnya ada kartu Pack of Wands ya. Di sini dia mulai fokus ke tujuan awal ya. Apa?
mencari suatu kebahagiaan, mengembalikan mood dia, mengembalikan energinya dia, mengembalikan kebahagiaannya dulu. Nah, disinilah dia memulai segala sesuatunya. Apa yang dia mulai? Ya mungkin merubah dirinya dia, ya, melakukan suatu inovasi lah buat diri dia sendiri gitu ya. Seakan-akan dia meng-effort diri dia sendiri gitu loh. Kenapa? Karena dia tahu bahwa jika kita ingin bahagia, ya udah kita sendiri yang melakukannya, bukan melalui orang lain, bukan. Nah, itu. Di sini dia mulai menyadari bahwa ya jika aku ingin berubah, ya aku harus merubah semuanya. Aku harus bisa sendiri di sini gitu ya. Itu yang dirasakan oleh dia di sini. Jadi seolah-olah dia sini sudah menyadari kesalahan dia, dan seolah-olah dia pengen merubah diri dia sendiri. Ya bisa dikatakan dia di sini lagi introspeksi diri ya, merenungi, mencari jati dirinya dia, bahwa akan ada suatu awal yang benar-benar dia lakoni nantinya gitu ya. Suatu kehidupan yang penuh dengan drama saat ini yang dia rasakan ya. Jadi ada back of one ya, sesuatu yang ingin dia mulai ya, baik itu ya terkoneksi dengan kamu kembali ya, ataupun dia pengen ada sesuatu yang berbeda lah dalam hidupnya dia gitu ya, yang bisa membahagiakan dia gitu ya. Nah, itu. Di sini ada hangman. Seperti dia terbelenggu dengan kehidupan dia saat ini. Ya dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa bergerak ke sana ke sini, nggak bisa dia. Kenapa? Ya karena dia sendiri dari pemikirannya itu yang tidak pengen berubah. Sebenarnya bisa sih ada perubahan, dia menginginkan suatu pemikiran, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mau, dia punya tujuan, tapi dia tidak bisa perjuangkan di sini. Karena apa? Ya seperti ini, terikat, terbelenggu ya, dengan pikiran dan hati dia itu tidak sinkron gitu loh. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Dia berharap akan ada orang yang bantu dia, dan dia berharap bahwa kamulah mungkin seseorang yang bisa mengerti akan dia, yang datang kepada dia, membantu dia keluar dari zonanya saat ini gitu loh. Karena dia merasa saat ini ya sendiri gitu loh. Walaupun banyak orang yang mungkin dekat dengan dia, tapi dia terlalu terlalu baperan sih orangnya kalau dilihat di sini ya, Scorpio. Jadi dia susah untuk membuka hati dia itu ya, sementara dia sadar bahwa itu salahnya dia dan dia ingin merubahnya gitu loh. Tapi secara tidak tanpa dia sadari, itu sulit untuk melangkah gitu. Untuk memulainya itu sulit. Dari mana ya harus aku mulai? Nah, itu sebenarnya dia butuh bimbingan di sini, bimbingan untuk melangkah kemana tujuan hidupnya dia itu. Karena sih ya, bisa dikatakan dia juga mendapatkan karmanya ya, karma yang dia jalankan sekarang ini ya gitu. Seperti itu. Oke, buat Scorpio. Nah, kita lanjut. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan recheck di kolom deskripsi. Dan itu kita selalu lampirkan ya beberapa readingan. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, siap Scorpio. Kita akan lanjut di sini. Melihat cerita kamu selanjutnya seperti apa dengan dia, apalagi yang akan terjadi di sini tentang kamu dan dia. Oke, Scorpio. Nah, di sini ada stay optimistic about your love. Kamu ataupun dia optimis di sini. Akan ada cinta yang baru yang datang, atau bisa dikatakan di sini energi kamu ya. Ataupun dia juga bisa ya. Kita akan baca bersama-sama. Oke, codependency. Kita ambil lagi di sini, ada beberapa kartu lagi yang perlu kita turunkan ya, biar nggak ngambang ceritanya, biar clear. Oke, Scorpio. Satu lagi. Ada getting to know each other. Honeymoon. Wow. Nah, kita akan lihat di sini energinya kamu ya. Di sini terlihat benar ini untuk kamu ya. Getting to know each other.
Kamu mendapatkan pengetahuan tentang beberapa kondisi, ataupun akan ada beberapa orang terkoneksi sama kamu, dan di sana kamu mulai menyadari bahwa ada energi-energi yang mungkin ya secara spiritual itu muncul di dalam pikiran kamu atau kamu rasakan. Kenapa? Kamu optimis di sini. Kamu seolah-olah pengen meninggalkan masa lalu kamu. Kamu tidak ingin terkoneksi lagi sama dia. Kenapa? Secara ya dia mungkin dulu pernah menyakiti kamu, dia orang yang pernah membuat kamu kecewa atau menderita. Disitulah kamu mencoba untuk, ya kalaupun aku memberikan kata maaf, oke, aku maafkan. Tapi kalau aku untuk ya kembali ke dia orang di masa lalu, ya mungkin itu perlu berpikir panjang. Nah itu, jadi kamu di sini optimis untuk kehidupan kamu ke depan. Tidak ada lagi kamu memikirkan masa lalu itu. Tapi dia memang benar-benar berharap, itu harapan dia, memang kamu bisa maafkan dia dan bisa menerima dia kembali. Tapi kamu lebih memilih untuk cinta baru di sini. Oke? Kamu memilih untuk new beginningnya kamu di sini. Nah, di situ ya. Kamu akan bisa membuka hati kamu untuk orang lain di sini. Secara kamu yang pernah disakiti ataupun punya trauma juga ya, tapi ya dengan spontanitasnya kamu bisa membuka hati kamu dengan seseorang. Mungkin seseorang di sini ya bisa membawakan diri ke kamu, atau bisa membuat kamu bahagia atau nyaman. Jadi kamu optimis di sini ya, optimis bahwa akan ada seseorang nih yang tulus nih buat kamu gitu ya. Dan itu terbukti di sini ada new love ya, dan cinta express your love. Jadi seakan-akan cinta itu tiba-tiba datang ke kamu tanpa kamu sadari, tanpa kamu duga sih sebelumnya. Saat kamu memang benar-benar sudah melepaskan dia, orang di masa lalu, ya muncul orang baru di sini, ada new love kamu ya. Nah, dan akhirnya bisa saja kamu dengan dia akan berkomitmen seperti apa, dan kamu di sini akan melakukan honeymoon itu bisa dikatakan ya ada suatu ikatan antara kamu dengan dia, dan akhirnya terjadilah suatu pernikahan itu ya. Itu di sini yang menggambarkan ya Scorpio. Oke, Scorpio. Itu yang terlihat di sini, dan akhirnya kamu merasakan cinta lagi, dan akhirnya kamu merasakan kebahagiaan lagi. Dan tentang orang di masa lalu ini gitu ya, dia ya udahlah cukup sampai di situ. Ya intinya kamu sudah maafkan dia, dan mungkin bisa saja kamu doakan dia untuk kebaikan dia. Dan kamu juga bisa ya mengarahkan dia kemana, ataupun kalau memang benar dia butuh bantuan kamu, ya udah bantulah seikhlasnya kamu. Jangan sampai kamu juga tersakiti lagi. Ya secara ya dia juga harus bisa merasakan bagaimana yang sakit gitu ya, agar dia besok bisa menghargai satu hubungan, baik itu dengan pasangan dia berikutnya atau seperti apa ya. Oke, buat Scorpio mungkin itu dirilingan kita. Semoga bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia lagi, akan bisa menerima seseorang yang mungkin akan menjadi pasangan hidup kamu nantinya ya. Sampai ketemu lagi Scorpio, dadah.